Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Selamat malam kepada Bapak dosen, Pak Lukman, STMT. Kita dari kelompok 29 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Divan Farid Arofi, teman saya. Saya Alfira Rahma Aryani. Nama saya Muhammad Aswafi Nadi. Nama saya Muhammad Zafi Suhardi. Jadi kita dari kelompok 29 akan melakukan percobaan mengenai praktikum fisika yang dimana akan membahas mengenai elastisitas dan hukum. Terima kasih. Baik, kami dari kelompok 29. Di sini kita akan membahas mengenai praktikum fisika yang dimana mengenai tentang elastisitas dan hukum. Jadi, suatu benda bila dikenakan gaya, itu akan berubah bentuk volumenya serta panjangnya atau bentuk dari semuanya. Misalkan yang akan kita bahas pada praktikum kelompok kita ini, suatu pegas bila dikenakan gaya, itu akan bertambah panjang pegasnya dari bentuk awalnya. Jadi malam hari ini kita akan menguji coba mengenai praktikum tersebut. Nah, jadi bahan yang harus kita siapkan yang pertama ada penggaris, kemudian ada karet, kemudian kita membutuhkan alat ukur yang berguna untuk mengukur air atau takaran air. Kemudian ada mengenai gelas botol yang 600 ml. Kemudian juga ada air. Nah, jadi yang pertama-tama kita akan membentuk sebuah karet gelang ini menjadi dua. Nah, apabila karet gelang sudah dibentuk jadi dua, kita masukkan ke dalam botol. Nah, kita masukkan salah satu terlebih dahulu dari karet gelang tersebut. Kemudian, jika sudah salah satu dimasukkan ke dalam botol, kita masukkan sebelahnya lagi. Nah, jika sudah, maka kita akan mendapatkan sebuah botol yang sudah dimasukkan ke dalam karet ini. Nah, jadi kita akan memasukkan air ke dalam botol tersebut dan menggunakan sebuah paku. Terus kemudian kita mengukur panjang pegasnya ini bila dikenakan gaya. Nah, kita masukkan dulu air ke dalam gelas ukur. Nah, untuk yang pertama kita masukkan takaran airnya yaitu 20 ml. Nah, setelah takaran 20 ml air sudah dimasukkan ke dalam botol, maka kita akan uji coba untuk data yang pertama. Nah, kita lihat di sini, kita akan mengukur dari panjang pegas ini yang dikenakan oleh beban air yaitu sebanyak 20 ml. Nah, untuk data yang pertama, kita dapatkan untuk gelas yang diisikan 20 ml air, itu panjang pegasnya menjadi 4 cm dengan ukuran normalnya yang tadinya 3 cm. Kemudian di sini untuk masukkan data yang kedua, kita tambahkan air sebanyak 20 ml lagi. Nah, tambahkan 20 ml air ke dalam botol. Nah, kita akan melakukan uji data yang kedua. Nah, untuk uji data yang kedua dihasilkan pegas bertambah panjangnya yang tadi dimasukkan di data awal yaitu 20 ml ke dalam botol dengan panjang pegasnya yaitu 4 cm, dengan data yang kedua yaitu sebanyak 9 cm. Nah, ini membuktikan bahwa adanya elastisitas pada karet gelang ini dan membuktikan adanya hukum. Kemudian untuk data yang ketiga kita masukkan air lagi sebanyak 50 ml. Nah, baik, kita akan mencoba uji dari pegas yang berisikan air 50 ml yang sudah ditambahkan 50 ml. Nah, untuk data yang ketiga dihasilkan pegas tersebut menambah panjang yaitu sebanyak 13 cm. Untuk data yang ketiga dihasilkan panjang pegas itu sebanyak 14 cm, yang dimana berarti ini panjang pegas ini bertambah sebelumnya yang tadinya di uji data kedua yaitu 9 cm, ini bertambah menjadi 14 cm.
Kemudian untuk percobaan yang keempat, uji data yang keempat kita akan menambahkan seluruh air ke dalam botol. Nah, jadi kita sudah memasukkan air secara keseluruhan dengan 600 ml sesuai dengan takaran yang ada di botol ya. Kita akan mencoba uji pegasnya. Nah, untuk uji data yang keempat, kita dihasilkan untuk panjang pegasnya sendiri yaitu menjadi 35 cm, yang dimana berat ini adalah berat akhir setelah pegas bila diberi gaya. Jadi hasil dari data pertama yaitu ketika dimasukkan 20 ml air itu panjang pegasnya yaitu sekitar 4 cm. Kemudian yang di percobaan data kedua itu dimasukkan lagi sebanyak 20 ml dengan hasil yaitu 9 cm. Kemudian untuk data yang ketiga dimasukkan air 20 ml lagi itu sebanyak 14 cm untuk panjang pegas karetnya ini. Kemudian yang terakhir kita memasukkan seluruh air dengan takaran yang ada di botol sebanyak 600 ml dan dihasilkan dari pegas gram karet ini sebanyak 35 cm. Ini membuktikan bahwanya ada elastisitas pada karet gelang yang dimana bila suatu benda dikenai gaya itu akan berubah bentuk volume dari bentuk awalnya. Mungkin sekian percobaan dari kelompok kita. Mungkin di akhir nanti kita akan sajikan untuk data-datanya dan kesimpulannya. Terima kasih. Tiga. Oke, di sini saya akan menjabarkan data yang didapat dari percobaan sebelumnya, yang dimana apabila botolnya kosong maka panjang pegas karetnya hanya 2 cm. Lalu apabila ditambahkan 20 ml air maka panjang pegas karetnya menjadi 4 cm. Lalu apabila ditambahkan lagi 20 ml atau jadi 40 ml itu didapat panjang pegas karetnya menjadi 9 cm. Dan apabila ditambahkan lagi 20 ml atau menjadi 60 ml itu didapat data pegas karetnya 14 cm. Dan apabila diisi dengan air keseluruhan full botol maka didapat panjang pegas karetnya yaitu 35 cm. Setelah hasil praktikum tadi telah selesai, gaya pegas itu sangat ditentukan oleh konstanta pegas dan pertambahan panjang. Artinya, F pegas sama dengan K dikali delta X, yang berarti gaya pegas ini sangat berbanding lurus dengan pertambahan panjangnya. Variasi pegas juga bisa untuk mengubah nilai K. Kenapa? Karena ketika pegas itu kecil dan kaku, maka K-nya besar, namun delta X-nya untuk pertambahan panjang sangat kecil. Namun jika pegas itu lunak, konstanta pegasnya akan semakin kecil dan delta X pertambahan panjangnya akan semakin besar. Karena setiap pegas itu pasti mempunyai nilai K yang berbeda-beda tergantung dari bahan dan jumlah dari lilitannya. Jadi gaya pegas yang mengikuti hukum Hooke itu sama dengan F sama dengan K kali delta X. Beban lebih berat maka gaya lebih besar, maka pegas yang bertambah juga semakin panjang, dengan catatan konstanta pegasnya yang digunakan itu memiliki elastisitas yang baik. 3. Pegas yang lebih kaku atau K besar lebih sangat sulit ditarik. Juga hubungan terhadap gaya pegas dengan delta X atau pertambahan panjang selalu lurus, berbanding lurus selama masih dalam daerah elastisitas. Buat tiga. Berdasarkan hasil percobaan tadi lagi dapat data-data yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya gitu. Nah, dari data tersebut itu sudah menunjukkan bahwa ada korelasi antara dari berat dan juga pengaruh terhadap panjang dan juga elastisitas dari pegas ataupun dari benda lainnya, dimana itu merupakan sejalan dengan hukum Hooke yang merupakan sebuah prinsip fisika yang menyatakan bahwa pertambahan panjang atau suatu pegas ataupun sebuah benda elastis akan berbanding lurus dengan gaya yang diberikan, gaya atau berat yang diberikan selama tidak melewati batas elastisitasnya.
Nah, jadi kesimpulan dari praktikum fisika ini tentang elastisitas dan hukum Hooke yaitu yang menyatakan jika gaya tarik tidak melampaui beban elastisitas pegas, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus dengan gaya tariknya. Hasil dari data-data yang telah kita dapatkan bahwa semakin besar gaya yang diberikan dan yang diterima, maka semakin besar pula pertambahan panjang pegas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.